Subscribe mahalifstory.org karena setiap kisah punya makna. Halo dan selamat datang kembali. Mungkin beberapa waktu lalu Anda pernah lihat ya video ini seliweran di lini masa. Seorang bapak penjual es dituduh dagangannya terbuat dari spons, terus esnya dibakar, dan wah meleleh gitu kayak plastik. Video itu meledak, komentarnya ribuan, dan nasib si bapak penjual ini, Pak Ajat, berubah dalam sekejap. Dan sumber kita untuk pembahasan kali ini adalah video wawancara panjang yang muncul setelah kejadian itu, di mana Pak Ajat duduk dan menceritakan semuanya dari sudut pandangnya. Ini kesempatan langka loh untuk melihat sisi lain dari sebuah cerita viral langsung dari orang yang ada di pusat badainya. Tepat sekali. Makanya tujuan kita di sini bukan buat jadi hakim dan memutuskan esnya itu asli atau palsu, bukan itu intinya. Yang ingin kita bedah bersama Anda adalah manusianya. Siapa sih Pak Ajat? Apa yang sebenarnya terjadi hari itu menurut versinya? Dan bagaimana satu video bisa memicu kekerasan tapi di sisi lain juga membuka pintu bantuan yang mengubah hidupnya? Ini kan pola klasik banget ya di era media sosial. Satu klip pendek bisa menciptakan narasi yang sangat kuat, entah itu benar atau salah. Nah, tugas kita di sini adalah membongkar narasi itu, melihat lapisan-lapisannya berdasarkan kesaksian sumber utama kita, yaitu Pak Ajat sendiri, dan mencoba memahami gambaran yang lebih besar di baliknya. Oke. Mari kita mulai dari awal. Saya penasaran deh, sebenarnya siapa sih Pak Ajat ini di luar video viral itu? Apa yang kita tahu soal latar belakangnya? Dari wawancara itu, kita dapat potret yang cukup jelas. Namanya Ajat Sudrajat, usianya 50 tahun, sehari-hari dia keliling, dorong gerobak, jualan es kue jadul. Sekarang dia tinggal di Citayam, tapi aslinya dari Mangga Besar, Jakarta. Dan ada sedikit cerita sedih di belakangnya. Dia sempat singgung soal rumah keluarganya di Jakarta yang dulu terjual 20 juta rupiah. Dan dia cuma kebagian 200 ribu rupiah dari situ. Wow, itu detail kecil tapi nyelikit ya rasanya. Langsung kebayang kalau ada riwayat kesulitan ekonomi yang panjang di belakangnya, bukan masalah yang baru kemarin sore. Dan kondisi hidupnya sekarang sepertinya masih melanjutkan perjuangan itu ya. Sangat. Ini poin yang paling penting untuk jadi fondasi cerita ini. Dia ngontrak rumah, biayanya 850 ribu per bulan. Punya istri dan 5 anak. Di wawancara itu, dia cerita dengan gamblang, pendapatan bersihnya dari jualan es itu cuma sekitar 20–30 ribu rupiah sehari. Coba kita berhenti sejenak dan bayangkan angka itu. 30 ribu rupiah di area Jabodetabek. Itu buat ongkos transportasi sehari-hari aja kadang nggak cukup. Apalagi untuk menafkahi 6 orang lainnya. Dia juga sempat bilang kalau musim hujan itu paling berat kan? Betul. Kalau hujan, jualan sepi, pendapatan bisa anjlok lebih jauh lagi. Jadi, ini bukan sekedar cerita orang susah biasa. Ini potret kehidupan di ujung tanduk, di mana pendapatan harian bahkan nggak cukup untuk menutupi kebutuhan paling dasar. Nah, kondisi inilah yang jadi konteks dari semua yang terjadi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Tuduhan espons yang kemudian jadi viral itu. Pemicunya kan video yang menunjukkan esnya alot, diremas gak hancur, dan dibakar malah meleleh. Menurut Pak Ajat sendiri, esnya itu terbuat dari apa sih sebenarnya? Nah, ini bagian yang menarik. Waktu ditanya resepnya, dia nyebut beberapa bahan. Kigo aren, gula aren, sama pewarna makanan merek cap kupu-kupu. Tapi yang bikin rame, dia juga menyebut kata spon dalam penjelasannya. Dari konteks wawancaranya, nggak 100% jelas apakah spon yang ia maksud itu merujuk ke bahan kimia pengembang, kayak SP yang biasa buat kue, atau itu cuma istilah dia aja untuk menggambarkan tekstur esnya yang kenyal dan berongga. Oh, jadi ada ambiguitas di sana. Tapi terlepas dari bahannya apa, tuduhan itu kan bola saljunya menggelinding cepat dan berujung pada insiden kekerasan di Kemayoran. Bisa kita urai lagi kronologi kejadian itu menurut versinya? Bisa. Menurut pengakuan Pak Ajat, awalnya dia didatangi sama beberapa orang yang ia sebut sebagai preman. Mereka langsung nuduh dia jual es palsu. Situasinya cepat memanas. Dia bilang dagangannya dihancurkan, gerobaknya dirusak, dan esnya itu dilempar ke wajahnya. Wah, jadi bukan cuma perusakan barang berarti ya, tapi sudah masuk ke kekerasan fisik. Betul. Dia secara spesifik mengklaim dikeroyok oleh 5 orang. Ini gambaran yang sangat timpang kan?
Seorang penjual paruh baya sendirian dikelilingi sekelompok orang yang marah. Tapi poin krusial dalam ceritanya adalah setelah pengeroyokan itu, para preman ini, menurut dia, malah manggil aparat yang ada di lokasi. Jadi, aparat masuk ke dalam cerita ini. Nah, di sini ceritanya mulai agak berbelit ya, terutama soal peran aparat ini. Karena kalau saya nggak salah ingat, versinya Pak Ajat seperti terbelah dua. Gimana kita harus membacanya? Anda menangkap poin yang sangat penting. Jadi di satu sisi, Pak Ajat bilang ada aparat, ia sebut Babinsa, yang datang dan setelah meriksa S-nya justru bilang, ini asli. Yang artinya kan membela dia dari tuduhan para preman. Itu satu versi. Tapi ada versi lainnya yang sangat kontras. Ia mengklaim ada oknum aparat yang justru memihak para pengeroyoknya. Dia menceritakan sebuah adegan yang sangat merendahkan, di mana seorang oknum nyuruh dia makan habis es itu sambil bilang, habisin, sementara orang-orang di belakangnya terus mukulin dia. Jadi menurut Anda kita sebagai audiens harusnya lebih fokus ke pesan emosionalnya daripada akurasi faktual kronologinya? Tepat sekali. Ini menarik banget karena seringkali kita berasumsi kalau cerita seseorang nggak konsisten, berarti dia bohong. Padahal, riset psikologi tentang trauma menunjukkan hal sebaliknya. Ingatan yang terfragmentasi, yang lompat-lompat, justru bisa jadi tanda seseorang menceritakan kejadian yang benar-benar mengguncang jiwanya. Fokus otaknya bukan pada alur yang runut, tapi pada potongan-potongan emosi dan sensori yang paling kuat. Oh, seperti rasa dipermalukan saat disuruh makan esnya, atau rasa sakit karena pukulan dari belakang. Potongan-potongan itu yang paling nyata buat dia. Persis. Jadi, mungkin yang paling penting dari ceritanya bukan apakah kronologinya 100% akurat, tapi apa yang dia rasakan saat itu. Dan yang paling menonjol adalah perasaan tidak berdaya, takut, dan bingung. Fakta bahwa dia ngaku takut melapor karena khawatir akan diincar lagi, itu menunjukkan betapa dia merasa posisinya lemah. Terlepas dari ceritanya yang membingungkan itu, justru perasaan rentan inilah yang ditangkap oleh publik dan memicu gelombang simpati. Dan dari semua kekacauan ini, ada sisi terangnya ya. Kekuatan viral yang tadinya menghakimi dia, berbalik arah jadi gelombang dukungan yang luar biasa konkret. Bantuan mulai berdatangan. Sangat konkret. Yang pertama, dan mungkin paling signifikan, ia diberi sebuah sepeda motor oleh Kapolres Metro. Ini bukan sekedar hadiah. Dalam wawancara itu, dia cerita, motornya langsung dipakai oleh anaknya yang kedua untuk ngojek. Artinya, dalam sekejap, keluarganya punya sumber penghasilan baru yang mungkin lebih stabil daripada jualan es. Wow, itu dampak yang langsung terasa. Lalu ada juga bantuan dari si pewawancara sendiri, yang belakangan baru Pak Ajat sadari adalah Deddy Mulyadi. Bantuan tunai sebesar 15 juta rupiah. Benar. Dan cara bantuan ini dialokasikan juga sangat menarik untuk kita cermati. Ini bukan sekedar kasih uang lalu selesai. Ada strategi di baliknya. 5 juta diberikan langsung ke Pak Ajat. Tujuannya jelas, untuk modal usaha baru. Dia berencana jualan telur gulung. Dan untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Sementara sisa 10 jutanya nggak diberikan dalam bentuk tunai kan? Tepat. Sisa 10 juta itu dikelola langsung oleh tim si pewawancara. Untuk apa? Untuk bayar utang-utang Pak Ajat langsung ke sumbernya. Mereka berencana melunasi kontrakan setahun penuh, yang totalnya sekitar 9,6 juta, terus melunasi tunggakan SPP sekolah anaknya, dan bahkan utangnya di warung tetangga. Ini menarik, karena ini lebih dari sekedar filantropi biasa. Ini seperti intervensi terstruktur. Kenapa menurut Anda pendekatannya seperti ini? Ini menunjukkan pemahaman bahwa memberikan uang tunai ke orang yang lagi dalam tekanan utang besar, kadang nggak menyelesaikan akar masalah. Uang itu bisa habis untuk nambal sulam kebutuhan harian. Dengan membayar langsung utang-utang besarnya seperti kontrakan, mereka mencoba memutus salah satu rantai stres terbesar dalam hidup Pak Ajat. Ini upaya untuk memberikan fondasi yang bersih, biar dia bisa mulai lagi dari nol tanpa beban masa lalu. Datang dari ruang hampa. Ini semua terjadi karena simpati publik yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa publik begitu bersimpati? Padahal ceritanya sendiri, seperti yang kita bahas tadi, agak membingungkan. Saya rasa karena publik nggak cuma merespon cerita soal esnya, tapi merespon gambaran yang lebih besar. Potret seorang bapak tua yang lemah, dikeroyok massa karena tuduhan yang belum terbukti, demi jualan yang hasilnya cuma puluhan ribu. Narasi orang kecil dizalimi ini sangat kuat dan menggugah emosi.
Kebingungan dalam ceritanya justru mungkin memperkuat citra dirinya sebagai korban yang bingung dan trauma, bukan sebagai pembohong yang licik. Ada satu bagian lagi di wawancara itu yang bikin saya berhenti sejenak dan merenung, yaitu saat dia ditanya hal-hal yang buat kita mungkin sepele, kayak nama sekolah anaknya, atau siapa nama gubernur Jawa Barat. Dia tampak begitu bingung. Iya, dia juga kelihatan kesulitan saat diminta ngitung total tunggakan kontrakannya. Momen-momen ini bukan untuk ditertawakan. Justru ini adalah ilustrasi paling gamblang dari sebuah konsep psikologis yang disebut cognitive scarcity atau kelangkaan kognitif. Apa maksudnya itu? Teorinya sederhana. Saat pikiran seseorang penuh sesak hanya untuk memikirkan cara bertahan hidup untuk besok, dapat uang 30.000 dari mana, anak makan apa, utang di warung gimana, kapasitas mental atau bandwidth otaknya untuk hal-hal lain itu menyusut drastis. Fokusnya menyempit ke masalah yang paling mendesak. Makanya, pertanyaan soal nama gubernur atau ngitung utang setahun terasa begitu berat dan jauh. Karena semua ruang di kepalanya sudah dipakai untuk mikirin cara selamat hari ini. Itu momen yang paling menusuk buat saya sih. Rasanya di titik itu, ini bukan lagi cerita soal es palsu atau tidak. Ini cerita tentang betapa beratnya beban hidup yang dipikul seseorang sampai hal-hal paling mendasar pun jadi kabur. Ini jendela untuk melihat realitas kemiskinan kota yang sangat kompleks. Tepat. Di mana satu insiden kecil yang diviralkan, entah benar atau salah, bisa jadi pemicu yang menghancurkan atau justru secara dramatis mengubah nasib seseorang. Kisah Pak Ajat ini adalah studi kasus yang sempurna tentang itu semua. Jadi, setelah kita membongkar semuanya, apa kesimpulan besar yang bisa kita tarik? Dari satu video es yang dibakar, kita sampai ke pembahasan soal psikologi trauma, fenomena viral charity, sampai beban kognitif akibat kemiskinan. Kalau kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar, cerita Pak Ajat ini adalah cermin. Cermin tentang bagaimana narasi terbentuk dan menyebar secepat kilat di era digital. Cermin tentang betapa rentannya para pekerja informal yang hidupnya bisa jungkir balik dalam 24 jam hanya karena sebuah postingan. Dan yang terpenting, ini cermin tentang kekuatan publik di media sosial, kekuatan yang bisa menghakimi tanpa pengadilan, tapi juga bisa memobilisasi bantuan dalam skala yang luar biasa. Ini benar-benar meninggalkan banyak hal untuk dipikirkan, terutama tentang peran kita semua dalam ekosistem digital ini. Benar. Maka setelah mendengar semua detail dari versi Pak Ajat ini, mungkin ada sebuah pertanyaan yang bisa Anda bawa untuk direnungkan. Saat kita melihat sebuah video viral tentang seseorang yang dituduh melakukan kesalahan, bagaimana kita bisa lebih bijak membedakan antara upaya mencari kebenaran dan sekedar ikut serta dalam euforia penghakiman massa? Dan yang lebih penting, apa sebetulnya tanggung jawab kita sebagai penonton, sebagai netizen, dalam ikut membentuk nasib orang-orang seperti Pak Ajat? Subscribe Mahalif Story Doa, karena setiap kisah punya makna.